Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, gimana sih kiat-kiat dan tutorial eh, kalau kita lihat di sini eh, melaksanakan eh, pengganti sholat Jumat, yaitu sholat zuhur di rumah. Jadi ketika hari Jumat kita melaksanakan sholat zuhur di rumah karena eh, ada larangan untuk sholat Jumat di masjid. Nah, ini bagaimana tuntunannya? Kaidahnya atau tutorialnya lah, gimana caranya, atau himbauan-himbauannya, atau apa ya, anjuran-anjurannya untuk sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat di rumah bagaimana. Yuk kita lihat sama-sama. Yang pertama yaitu tidak dilaksanakan sholat Jumat di rumah, ya. Wa in kasuro adadul musallin, meskipun jumlah anggota jamaahnya yang sholat itu banyak, mencukupi syarat misalnya, ya. Wa innama, dan sesungguhnya, ya, Anda sholat zuhur 4 rakaat tanpa khutbah. Jadi di sini anjurannya dari Azhar, ya, fatwanya Al Azhar itu tidak ada sholat Jumat di rumah, ya, tetap sholat zuhur 4 rakaat tanpa khutbah. Iyalah, namanya sholat zuhur ya tanpa khutbah. Oke, ini sebagai penekanan. Nomor 2, ketika muadzin masjid-masjid itu mengumandangkan adzan, ya, maka mereka akan mengatakan, atau dalam adzannya itu, ala sallu fi buyutikum zuhran, ya, ala sallu fi rihalikum zuhran, ya. Itu sebagai ganti hayya ala sholah, hayya ala sholah, hayya ala falah, hayya ala falah, diganti itu ala sallu fi rihalikum zuhran, ala sallu fi buyutikum zuhran, ya, jadi ditambahin zuhran sebagai penegasan, ya, sholatlah di rumah, sholat zuhur, ya. Yang ketiga, cukup bagi orang-orang yang sholat di rumah itu adzannya masjid, jadi di rumah nggak usah adzan lagi. Maka dianjurkan untuk melakukan qomat salah satu dari mereka sebelum mengerjakan sholat. Jadi tetap dianjurkan untuk qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tapi adzannya di masjid, gitu ya. Yang keempat, dianjurkan atau disukai, disunahkan untuk sholat zuhur secara berjamaah di rumah, ya, ya, secara berjamaah, ya. Dan seorang laki-laki di dalamnya, yaitu biasanya suami atau bapak, ya, itu mengimami keluarganya yang laki-laki dan perempuan. Yang kelima, jika seseorang ini sholat, ya, dengan istrinya berjamaah, maka istrinya berdiri di belakangnya, ya, berdiri di belakangnya. Oke. Nomor 6, jika yang menjadi imam ini bapaknya dan punya anak satu laki-laki dan istrinya, dan ini dikerjakan berjamaah, maka anak laki-lakinya itu berdiri di samping kanannya, ya, dan istrinya berada di belakangnya. Oke, ya. Nomor 7, jika yang bapak atau suami imam ini, imam sholat ini, itu punya anak laki-laki lebih dari satu dan anak perempuan juga banyak, maka anak laki-lakinya berdiri di belakangnya satu soft, kemudian yang di belakangnya lagi ibunya bersama anak-anak perempuannya yang lain di soft belakangnya. Nah, itu ya. Nomor 8, Anda, ya, laksanakanlah sholat sunnah zuhur, ya, sholat sunnah rawatib untuk zuhur, ya, sebagaimana diketahui bahwa qabla sholat wa ba'daha, sebelum sholat duhur dan sesudah sholat duhur, ya, 4 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 rakaat sesudah sholat zuhur, ya. Itu sholat sunnah rawatibnya jangan lupa jangan ditinggalkan, jangan lupa untuk dilaksanakan, tetap laksanakan, ya. It's very very easy insyaallah. Nomor 9, disyariatkan untuk membaca kunut nazilah, ya, di setelah rukuk terakhir atau ketika iktidal rakaat terakhir, ya, itu membaca kunut nazilah tadarruan, benar-benar memohon. Tadarru itu memohon dengan sangat khusyuk, itu ya, kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengangkat dari kita wabah ini dan dari seluruh dunia, ya. Mudah-mudahan cepat hilang, ya, cepat hilang. Itu doa kunut nazilahnya seperti itu. Ya Allah, amin Allahumma amin. Terakhir yang ke-10,
Man kana harisan ala salatil jumu'ati qabla dhalik wa hala az-zarfu ar-rahin duna adaiha jum'atan fil masjidi lahu ajruha kamilan wa in sallaha fi baitihi zuhran insyaallah. Jadi gini, barang siapa yang saat-saat normal sebelum-sebelumnya itu rajin sholat Jumat, memang terbiasa sholat Jumat, ya, tetapi wahala zorfu ar-rahin duna adanya Jumatan fil masjid, tapi ketika saat ini ada suatu kondisi yang kemudian tidak bisa atau sebagai penghalang untuk bisa melakukan sholat Jumat di masjid sebagaimana dia sebelum-sebelumnya sholat Jumat di masjid, ya, maka sholatnya kan di rumah, sholat zuhur, maka baginya pahala sholat Jumat itu yang seperti sebelum-sebelumnya, yaitu ketika masa normal, kamilan, secara utuh, ya. Wa in shallaha fi baitihi zuhran, meskipun dia sholat di rumah itu sholat zuhur, insya Allah pahalanya sama, pahalanya sempurna. Kalau syaratnya orang ini, kita ini memang di waktu normal sebelum-sebelumnya rajin sholat Jumat. Nah kalau nggak pernah sholat Jumat terus tiba-tiba sekarang nggak boleh sholat Jumat di masjid, malah sholat zuhur di rumah misalnya, terus minta pahalanya kayak sholat Jumat di masjid, ya ora iso, ya nggak bisa, ya, karena dilihat sebelum-sebelumnya itu kan ini apa ada dalilnya, ada, ya, ada dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika sakit seorang hamba atau dalam perjalanan, maka ditulis baginya sebagaimana, yaitu tulis pahala baginya sebagaimana dia melakukannya dalam keadaan normal, yaitu mukiman kalau itu bagi orang safir. Mukim berarti tidak berpergian ketika kalau dia sekarang dalam keadaan musafir, ya. Atau sahihan kalau dia dalam keadaan sakit, ya. Loh kan kita nggak sakit, kita kan pencegahan saja. Nah ini sudah kita bahas di video sebelumnya atau di video lain, nanti bisa dibuka lagi. Tetapi dalam kaidahnya adalah al-mutawakki kalwaki, al-mutawakki al-qarib kalwaki. Meskipun kita tidak sakit kena wabah ini, tetapi ya sebagian besar prasangka adalah kita dalam upaya pencegahan sangat dekat sekali, kalau kita keluar atau segala macam bisa kena penyakit, maka dianggap sebagai kalwaqi', sebagaimana orang yang sakit itu tadi, sebagaimana kejadian itu. Meskipun nanti dalam kaidah fikihnya al-mutawaqqi' belum terjadi, tapi al-mutawaqqi' al-qarib yang dekat, maka sebagaimana al-waqi', sebagaimana orang yang melakukannya atau kejadiannya atau yang sakit itu, ya, itu yang sakit itu sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ya. Ada kaidah fikihnya, ada, ya. Ukhidha hukmuhu. Jadi idza ma qaraba syai' ukhidha hukmuhu, ya, dalam Asbah wa Nazair Imam As-Subki, ya. Jadi sesuatu yang mendekati suatu hal lain yang sangat dekat, ya, ukhidha hukmuhu, jangan diambil sebagaimana sesuatu yang sudah terjadi itu, meskipun itu al-mutawaqqi' belum terjadi tapi qarib, ya. Itu, ya, dalam hadis ini yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, para pemirsa, itulah tadi, jangan bersedih, jangan khawatir. Apa kalau kita lihat tadi, ya, ini bagaimana tuntunan kita melaksanakan sholat Jumat, ya, tetapi tidak bisa di masjid, maka diganti dengan sholat zuhur di rumah. Itu tadi tuntunannya, kaidah-kaidahnya, kiat-kiatnya. Maka jangan lupa berdoa, mudah-mudahan semua akan menjadi normal kembali, dan itu yang semua kita harapkan, bukan hanya di rumah kita di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan itu menjadi pelajaran penting bagi kita, karena ini dalil yang diungkapkan oleh para ulama di Al-Azhar. Jadi meskipun kita nggak sholat Jumat, meskipun kita di rumah, kita melakukan sholat zuhur 4 rakaat, tetap dimaksimalkan. Ada sholat sunnah rawatibnya, ada kunut nazilahnya, ada jamaahnya, posisinya bagaimana, itu sudah kita bahas tadi, ya. Ini membuat untuk maksimal gitu loh, ya. Sedangkan kalau memang awal yang ini kan membuat orang berpikir, wah, aku nggak bisa sholat Jumat di masjid, itu sedih. Sudah berapa Jumat Anda tidak sholat Jumat di masjid? Saya sudah sekitar 5, ya, mungkin besok ini 6, ya, 6 kali sholat zuhur di
rumah. Berarti sudah sebulan setengah lebih. Ini mungkin teman-teman yang sedih ya. Ya kalau kita sebelum-sebelumnya sudah terbiasa sholat Jumat di masjid, insya Allah meskipun sholat zuhur di rumah, pahalanya sama kayak kita sholat Jumat di masjid dalam keadaan yang normal, dalam situasi kondisi yang normal seperti sebelum-sebelumnya. Amin Allahumma amin. Disebutkan di sini adalah insya Allah. Ya itulah harapan kita semua ya. Ya tetap kita berpikir positif, tetap kita mendekatkan doa, mendekatkan diri pada Allah dengan banyak doa, zikir. Ya ini apalagi bulan Ramadan, tetap tidak berkurang sedikit pun amalan-amalan Ramadan yang tapi cuma digeser saja di rumah. Yang dulu biasanya di masjid kita geser di rumah ya. Itu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.